Setelah kita membahas mengenai modul utang, kita akan beralih ke modul ekuitas. Dan di sini ada beberapa informasi yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk membangun modul ekuitas. Pertama kita lihat di tahun 2024 ini klien kita menerbitkan saham preferen, pendanaan dari saham preferen 10 miliar. Artinya ini sudah berlalu ya, karena kita akan membuat proyeksi tahun 2026. Dan ini dividen saham preferen ini membayarkan dividen 5% per tahun dari nilai buku. Nilai buku ini adalah nilai yang tercatat di laporan keuangan. Ini merupakan konsep dalam akuntansi. Nilai buku adalah nilai historisnya, nilai perolehannya. Nah, ini 10 miliar. Artinya kita sudah nanti akan tergambar 10 miliar ini seharusnya di laporan posisi keuangan 2024 karena ini penerbitannya 2024. Dan ini dividen 5% ini kalau untuk saham preferen wajib dibayarkan. Nah, untuk kasus kita sekarang, karena kita memiliki kredit modal kerja, maka pada saat nanti arus kas bebasnya tidak mencukupi, maka kewajiban untuk pembayaran dividen ke saham preferen ini akan dicairkan dari KMK. Sehingga dalam kondisi ini, walaupun arus kas kita negatif, arus kas bebas kita negatif, tapi karena kita memiliki kredit yang standby, yang siap dicairkan, maka ini bisa kita manfaatkan untuk pembayaran kepada saham preferen. Jadi ini ibaratnya seperti utang ya, yang harus dibayar setiap tahun. Dan beberapa saham preferen memiliki fitur akumulatif. Artinya kalau tidak dibayarkan tahun ini, akan terakumulasi di tahun depan. Nah, kita belum tidak mengakomodasi itu di soal kita. Jadi kita asumsikan kita akan mampu membayar. Kalaupun tidak mampu membayar, klien kita ini karena arus kas bebasnya negatif, dia akan mencairkan dari KMK. Sehingga apapun yang terjadi pada kondisi arus kas bebasnya, 5% ini akan bisa terbayar. Nah, yang kedua, di sini juga ada rencana private placement. Private placement ini berkebalikan dengan penggalangan dana melalui bursa. Jadi ditawarkan kepada undangan ya, investor yang diundang untuk membeli saham. Di sini 200 miliar dan ini 2028. Penerbitannya di 2028 dan digunakan untuk membangun pabrik baru di daerah Papua sana. Jadi 200 miliar ini 2028. Dan nanti kita akan buat bagaimana caranya agar, kan ini namanya rencana ya, 2008 mungkin diundur ke 2029 atau mungkin dipercepat ke 2027. Nah, itu harus kita akomodasi sehingga model kita itu dinamis, bisa mengakomodasi kalau ini dipercepat bagaimana, kalau ini diperlambat bagaimana. Dan yang terakhir di sini terkait kebijakan dividen, klien kita ini memiliki kebijakan dividen akan dibayarkan 20% dari laba hanya jika, nah ini syaratnya, hanya jika di sini, hanya jika laba berada di atas 1 miliar. Artinya kalau di bawah 1 miliar atau pas 1 miliar itu masih belum. Pas 1 miliar belum, jadi harus di atas 1 miliar 1 rupiah. Harus minimal 1 miliar 1 rupiah, baru dia akan dibayarkan 20% dari laba. Nah, ini ketentuan terkait pembagian dividen untuk saham biasa. Dan untuk saham biasa tidak ada kewajiban ya, tidak seperti saham preferen di mana dia wajib 5%. Kalau untuk saham biasa tidak. Artinya kalau di tahun itu tidak dibayarkan, maka tidak ada kewajiban perusahaan untuk membayarkan di tahun-tahun berikutnya atau mencatatnya sebagai utang tidak ada. Nah, berdasarkan informasi ini kita siap membangun, kita meletakkan dulu asumsi-asumsi kita di tab
asumsi dan input. Setelah itu kita akan masuk membuat modul ekuitas.